Yes, 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 yes. Bagus. Lebih bagus dari buku sebelum-sebelumnya. Ya, kalau dibandingin dengan buku sebelumnya ya. Kalau dibandingin dengan buku Pocong Gundul, kayaknya gue masih tetap suka dengan Pocong Gundul. Ceritanya greget. Kalau yang ini tuh, wah, asik, parah asiknya. Dan dibikin menggantung, bikin gue nggak sabar pengen baca kelanjutannya. Nanti bakal terbit dalam sebulan 2 bulan ke depan. Nggak sabar banget gue pengen baca lanjutannya. Menyenangkan, sangat puas sih bacanya. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Lapas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas buku ini, Sihir Mesir di Tanah Jawa oleh Kisah Tanah Jawa. Ini buku terbaru KTJ. Nanti sih ada yang baru lagi dalam waktu dekat. Cuman mari kita bahas buku ini. Nah, buku Sihir Mesir di Tanah Jawa ini berkisah tentang cerita pada abad 1000 atau pada tahun lebih tepatnya 1700 hingga 1899, pokoknya sebelum 1900 deh, sebelum kemerdekaan, sebelum Jepang dan sebagainya. Ini sih masa-masa kolonial Belanda gitu latarnya. Nah, ceritanya itu adalah tentang sihir, tapi ini bukan di Indonesia, tapi dari luar gitulah, dimana para penjajah yang datang ke Indonesia membawa ilmu sihir mereka sendiri yang mereka peroleh dari tempat lain juga sebenarnya, yaitu Mesir. Seperti judulnya, Sihir Mesir di Tanah Jawa. Jadi ada orang Belanda memperoleh dan mempelajari sihir Mesir dalam sebuah kitab, dan mereka datang menjajah di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Nanti akan ada seorang tokoh dari pihak Belanda yang akan kita lihat nasibnya, tentang perjuangan, petualangan, kisah hidupnya gitu selama di Pulau Jawa, selama masa kolonial, di mana dia juga menggunakan sihir atau bersentuhan langsung atau terlibat langsung dengan hal-hal sihir, termasuk sihir Mesir yang disebutkan di judul. Kurang lebih kayak gitulah untuk buku ini. Nah, gue ketika baca gue sempet punya keraguan gitu, karena ya buku KTJ sebenarnya biasa-biasa aja, unik gitu, karena punya kisah sejarah yang digabungkan dengan cerita mistis, supranatural, dukun gitu, sebagainya lah. Jadi kayak ya udah tipikal KTJ gitulah, mengkaitkan atau menyatukan dua aspek gitulah, aspek sejarah dan aspek supranatural dalam sebuah cerita atau sebuah kisah atau buku mereka lah. Jadi kayak udah biasa lah ya, di YouTube kalau kalian ngikutin KTJ juga kalian pasti tahu, pasti ada pembahasan yang kayak gitu, fakta sejarah atau kisah-kisah sejarah digabungkan dengan unsur-unsur supranatural gitu. Nah, kenapa gue bilang buku-buku sebelumnya itu biasa? Karena buku-buku sebelumnya itu lebih ke kayak mengulik kejadian-kejadian mistis yang punya latar sejarahnya. Kita sebagai pembaca nggak terlibat langsung pada ceritanya, bahkan nggak ada cerita yang spesifik gitu di buku-buku sebelumnya. Beda banget dengan buku yang ini, yang Sihir Mesir. Ini ada cerita yang spesifik banget malah. Bisa disebut novel. Kalau buku-buku sebelumnya mungkin kayak kuncer lah, ada kayak potongan cerita pendek misalnya, oh, kematian di jembatan ini, sosok hantu gadis ini, nanti berpindah tempat, bangunan tua ini ada sosok ini. Kayak ya cerita tentang ekspedisi, sosok setan, ritual, sejarah yang ada unsur supranaturalnya. Kalau yang dulu-dulu kayak gitu tuh. Jadi kayak kumpulan cerita gitu, potongan cerita yang berbeda di berbagai tempat. Kalau ini satu cerita utuh, itu gue seneng banget akhirnya. Ya, akhirnya bisa dapat cerita utuh juga, sebuah novel bahkan.
Walaupun di belakang masih dilabeli dengan kumpulan cerita, tapi gue menyebut ini sebagai novel lah, cerita utuh novel. Dengan jumlah halamannya itu 260, gue puas banget ketika baca. Gue mengikuti seorang tokoh dari Belanda ketika masa penjajahan mereka di Indonesia. Terjadi peristiwa-peristiwa mengerikan kayak pekerja paksa dan sebagainya, pembuatan jalan yang panjang di Pulau Jawa. Mungkin nanti akan ada yang pembangunan jalur kereta dan sebagainya. Itu buku berikutnya mungkin. Kalau ini masih disinggung sedikit-sedikit, cuman masih teasing-teasing pembaca gitu lah. Biar penasaran apa kelanjutan ceritanya dan bagaimana nasib si karakter utama di cerita ini yang merupakan tokoh orang Belanda gitu. Seru banget sih. Terus sepanjang cerita gue puas banget. Makin kesini ilustrator mereka itu makin bagus. Guratan-guratan ilustrasinya itu makin cakep lah. Salah satu yang favorit gue ini bahkan muncul di awal itu ini nih. Gila. Gimana gak kagum? Kagum banget gue. Gue puji lah buku ini. Puji banget. Karena gue puas aja bacanya gitu. Harganya 99.000 malah, hampir 100.000, kurang 1.000 aja gitu. Tapi kita dapat ilustrasi yang cakep ini nih. Oke. Terus ada lagi, gue mau tunjukin satu lagi yang kece. Ini juga kece. Gila, full ilustrasi gini. Kalian puas lah melihatnya. Ada yang warna, ada yang hitam putih, tapi gue ya oke lah selama full gitu. Karena ini satu lagi deh. Oh ini. Nah ini satu lagi. Ini kece sih. Kece. Sebenarnya ada ilustrasi kecil-kecil lain di sepanjang cerita yang gak full halaman gitu. Kayak gini. Ada, dan kalian pokoknya puas lah. Ada yang warna dan ada yang hitam putih. Puas banget ketika bacanya. Sangat suka. Terus mungkin ini ya sedikit minus untuk ceritanya, karena ini kayaknya udah fokus pada sebuah cerita novel. Ada tokohnya, ada protagonis, antagonis dan sebagainya dengan unsur sejarah ketika masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada tokoh orang Belandanya yang digambarkan awal-awal itu jahat. Dia ini kayak ya dari pihak Belanda yang ikut korupsi, serakah dan sebagainya, dan dia sebagai karakter protagonis di sini. Jadi protagonis yang jahat itu agak unik. Cuman tiba-tiba ada satu titik di mana dia menerima sebuah peristiwa supranatural dan mendadak sifatnya berubah. Bukan berubah kayak dari tidak percaya mistis dengan percaya mistis, tapi tiba-tiba dari yang serakah, tamak, jahat, korupsi dan sebagainya berubah jadi empati, peduli, baik, heroik dan sebagainya. Itu kayak ini kayak perubahannya terlalu drastis untuk sebuah karakter atau seorang karakter gitu. Kayak agak berlebihan perubahannya, agak gak masuk akal gitu lah untuk perubahan sifat karakter tokohnya. Cuman itu yang mengganggu gue. Sepanjang cerita malah menyenangkan. Kita bakal melihat juga dari sisi pribumi sebutannya, atau orang-orang penduduk asli Indonesia, orang lokal, orang Jawa lah pokoknya. Karena ini kisah di tanah Jawa kan. Nah, kita akan lihat sisi dari perjuangan orang-orang Indonesia yang melawan penjajahan Belanda gitulah. Dan creepy, ada bagian creepy banget di mana dilakukan ritual-ritual mistis menggunakan sihir Mesir maupun sihir lokal Indonesia. Ya, seru banget. Kali ini plus peningkatannya jauh lah dari buku-buku sebelumnya. Puas banget gue. Gue udah punya 2 judul KTJ yang sangat-sangat gue rekomendasikan jadinya. Mungkin kalau secara novel pertama gue sangat merekomendasikan ini, dan yang kedua itu adalah yang Pocong Gundul. Itu 2 gue rekomendasikan. Satu ini cerita novel yang seru, menyenangkan, bikin pembaca puas dengan ilustrasi dan sebagainya. Satu itu kayak cerita yang Pocong Gundul itu miris, sadis, greget bacanya gitu. Dan itu review gue untuk buku ini. Gue sangat menunggu buku berikutnya, nggak sabar banget. Dan gue berharap ceritanya bakal lebih bagus lagi kelanjutannya. Dan ya, itu dia review gue untuk Sihir Mesir di Tanah Jawa. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.